Konnichiwa Minna, selamat datang di Podsekai, podcastnya anak Isekai. Kali ini bersama Nanat kita akan membahas banyak banget hal-hal dari Jepang maupun dari Indonesia. Dan di episode kali ini khusus banget nih kita akan membahas soal resolusi dan juga caranya konsisten menggapai mimpi gitu. Dan di 2023 ini kira-kira gimana? Resolusinya udah kecentang berapa sih? gitu kan? Nah, ngomongin soal resolusi, ternyata resolusi itu gak harus dibuat selama setahun sekali loh. Bahkan tiap hari bikin resolusi itu juga seru loh teman-teman. Biasakan kalian juga membuat resolusi itu jangan yang muluk-muluk. Biasain yang sederhana dulu deh. Coba kita kasih contoh nih. Misal kita bikin resolusi ya sebagai mahasiswa studi Kejepangan. Bikin resolusi menghafal 2000 kanji nih. Waduh, belum bergerak aja udah malas gak sih? Waduh 2000 bisa gak ya? Pasti kayak gitu kan? Nah biasakan kita membuat resolusi itu dari hal-hal yang kecil aja dulu. Progres tiap hari sedikit tapi konsisten itu lebih baik daripada kalian punya resolusi yang ya tahulah muluk-muluk tapi akhirnya nggak kecentang sama sekali. Itu oh my god, no. Nah selain itu kalian juga jangan lupa untuk kasih cheat day atau satu hari space untuk kalian refresh pikiran kalian biar kalian juga nggak terlalu tertekan dengan resolusi-resolusi yang udah kalian buat gitu. Cheat day satu itu wajib. Oke. Cheat day satu hari itu wajib banget. Dan ngomongin soal resolusi dan juga konsistensi menggapai mimpi. Kali ini Nanat bareng narasumber yang luar biasanya dia konsisten dengan apa yang dia suka, tahu arah passionnya kemana, dan akhirnya menyusun strategi sedemikian rupa untuk dapetin goalsnya teman-teman. Oke, nggak lama-lama langsung aja. Ini dia Bita, si cewek anime. Halo semuanya. Oke, silakan Bita perkenalkan dirinya dulu dong. Oke, halo semuanya. Perkenalkan namaku Ayanusa Bita, biasa dipanggil Bita atau mau mungkin panggil Peoni juga gak apa-apa. Dari studi Kejepangan angkatan 2022. Waduh, Peoni gitu ya. Apa sih Peoni tuh? Peoni itu sebenarnya nama lucu-lucuan aja sih, kan PEW, Peo, itu kan tembak gitu kan. Jadi biar lucu aku tambahin ni gitu, Peoni gitu. Oke. Dan kamu bisa dapet julukan cewek anime tuh gimana? Anime? Mungkin karena ini ya, teman-teman sering ngelihat aku cosplay. Jadi gitu. pada manggilnya cewek anime gitu. Oh gitu. Dan ada karakter favorit gak sih sampai sekarang? Ada dong tentunya. Karakter favorit yang udah aku cosplayin namanya Rias Gremory. Rias Gremory. Wadaw, bisa ini nih gambarnya di sini. Oke. Dan kira-kira bisa kehitung nggak sih sekarang kamu udah cosplay berapa gitu? Udah kehitung nggak? Sebenarnya belum sebanyak itu sih karena baru mulai dari pandemi kemarin. Jadi mungkin baru sekitar 10 karakter. 10 karakter, oh my gosh. Oke. Wow, dan Bita, sejak kapan sih kamu tuh suka Jepang dan kenapa gitu? Aku suka Jepang dari SD. Jadi dulu SD tuh teman-teman aku suka ngajakin ke warnet, ke tempat PS gitu. Dan di PS tuh ada game namanya Basara. Nah, di situ tuh Basara tuh waktu tuh gamenya cuma pakai bahasa Jepang, gak ada translate-nya. Dan di situ tuh juga menceritakan tentang histori Jepang waktu zaman-zamannya Oda Nobunaga. Dan itu tuh kayak keren kan, akhirnya kayak pengen belajar gitu. Terus juga waktu di mall itu tuh ada toko yang lagi nyiarin anime gitu, namanya Fairy Tail. Itu aku juga suka. Jadi anime-anime, game-game dulu tuh yang bikin aku suka banget sama Jepang gitu. Waduh, jadi ketika bahkan waktu kamu masih SD tuh ya, kamu udah kayak gini ya, aduh Jepang seru nih, kayak gitu. Iya bener. Oh my god, ini saya masih main layangan, dia udah berpikir saya mau belajar bahasa Jepang gitu kan. Ya ampun. Oke. Dan sekarang karena kamu di studi Kejepangan nih, dulu emang pengen masuk studi Kejepangan, udah merancang gimana atau nggak sama sekali kepikiran masuk di sini nih? Sebenarnya waktu maksud studi Kejepangan ini nggak kepikiran sih, jadi kayak spontan aja gitu. Jadi ya benar-benar kayak baru kepikiran waktu udah mau deket-deket SNMPTN waktu itu. Jadi sebenarnya kan aku dari IPA. Terus guru BK aku waktu itu nyaranin buat masuk IPA aja, tapi kayak aku tuh nggak suka IPA kan sebenarnya. Jadi males banget, mending masuk bahasa aja. Terus mikir-mikir sasing udah overrated lah ya. Terus
Sasindo juga aku gak seberapa dalemin. Akhirnya aku milih studi Kejepangan karena aku emang dari dulu SD suka banget sama Kejepangan gitu. Berhubung nih sekarang udah di studi Kejepangan, kamu ada goals nggak sih gitu setelah kamu dari sini gitu misal? Boleh nggak sih share gitu ke pemirsa dan pendengar di rumah? Oke, kalau goals mungkin setelah lulus ya, itu sebenarnya aku kepingin jadi seiyu. Seiyu itu pengisi suara kan. Karena menurut aku seiyu itu pekerjaan yang keren banget. Waduh. Karena cuma dengan suaranya dia tuh bisa menggugah selera pemirsa dan juga kayak bisa menghidupkan suatu karakter gitu. Oh, itu benar banget. Dan dengan seiyu tuh kita juga kayak dapat funnya juga karena kan bisa aja kita ngisi suara karakter yang kita suka. Dan dengan seiyu juga kan range voice-nya kan jauh beda-beda gitu kan. Jadi itu tuh unik banget. Kadang ada yang satu orang tuh dia bisa range karakternya tuh bisa jadi cewek padahal dia cowok, dan cewek bisa jadi cowok juga gitu. Jadi seiyu menurutku keren banget gitu. Oke, untuk jadi seiyu, kira-kira kamu udah mulai latihan atau cari-cari tahu soal itu nggak sih? Sebenarnya kalau seiyu aku udah latihan dari SMP sih, tapi lebih ke otodidak dan kayak kadang tuh sering gabut-gabut aja gitu, ngisi-ngisi suara anime yang aku polosan gitu, terus aku isi suaraku sendiri gitu tuh sering gitu. Oh, ampun, itu namanya bisa disebut resolusi juga loh. Maksudnya kayak kamu ada progres ya kan, walaupun itu hal kecil. Kayak gitu nggak sih? Dan aku pengen tahu juga dong resolusi yang udah kamu buat tuh gimana aja sih gitu. Untuk resolusi aku di studi Kejepangan ini ya lebih khususnya mungkin bisa ini sih, aku biasanya per hari. Jadi sehari itu kan jadwal kita kan beda-beda ya. Dan biasanya tuh per matkul kan juga ada tugasnya ada masing-masing. Resolusiku tuh nggak besar-besar banget dan nggak seluas itu. Karena kalau punya resolusi yang gede tuh justru bikin males gitu kan. Jadi kayak betul aduh banget. susah banget nih kayaknya, nggak mungkin aku bisa kan. Kadang tuh juga pikiran kayak gitu kan. Jadi mungkin resolusinya kecil-kecil aja kayak hari ini ngerjain tugas ini dengan selesai, atau mungkin ngerjain tugas yang buat besok gitu. Itu tuh udah seneng banget gitu loh kalau kita udah bisa nyelesain resolusi kecil itu tadi. Iya, itu benar banget dan setuju banget. Karena emang kebanyakan dari kita manusia bikin resolusi selalu yang muluk-muluk. Aku harus gini-gini. Padahal kita bisa apa sih bikin resolusi kecil dan on progress, even it's just a little like that, you know. But consistency it makes perfect. Iya bener. Daripada kayak bikin resolusi yang gede-gede kayak aku pengen ke Jepang, tapi kan kita nggak tahu caranya pengen ke Jepang gimana kan. Mending kita bikin resolusi yang oke, aku ke Jepang nih. Kita harus berarti apa dulu nih gitu ya nggak sih? Oke. Tantangan terbesar kamu atau pernah kepikiran mau menyerah nggak sih kamu belajar Jepang tuh? Tentunya iya ya, karena waktu sebelum masuk ke studi Kejepangan kan mungkin pikirku kayak wah mungkin bahasa Jepang gampang. Waduh. Waduh. Pikirku gitu. Terus waktu udah kena kayak matkul-matkulnya ya sebenarnya seru sih matkulnya. Cuma kayak mungkin dari aku sendiri aja ke pressure gitu kan. Jadi tantangannya tuh gampang bosen. Aku emang orangnya gampang bosenan gitu. Terus kadang tuh kalau misalnya udah ketumpuk banyak hal, gak harus tugas doang, itu tuh aku jadi males. Itu tuh benar-benar tantangan terbesar aku. Tapi karena namanya kita udah apa ya, milih satu hal, kita tuh harus bertanggung jawab kan. Jadi mau gak mau kita gak boleh menyerah dan harus menyemangati diri sendiri. Nah, salah satu cara menyemangati diri sendiriku tuh pakai itu tadi, dengan cosplay. Waduh, itu tadi. Itu salah satu cara biar gak bosen juga gak sih? Iya, bener banget. Kamu orangnya suka yang ketemu orang banyak gitu gak sih? Iya, ke event-event gitu, biasa hari Minggu atau Sabtu, aku suka banget. Kamu extrovert ya? Betul banget. Sama dong. Waduh. Oke, jadi beginilah teman-teman, extrovert itu mudah terdistrak, mudah bosan, ya kita tahu cara nyelepetnya. Nah, si Bita nih kebetulan nyelepetnya dengan cara dia suka anime, ya kan? Dia suka anime, dia suka Jepang banget, dia belajar di studi Kejepangan. Waduh, luar biasa. Tepuk tangan buat Bita dong. Oke. Dan kali ini karena udah di studi Kejepangan juga, kamu itu minat di mana sih? Kan sekarang ada nih kita peminatan, ada sastra budaya, linguistik, sastra sama budaya. Kalau kamu? Sebenarnya kalau dibilang aku cuma suka budayanya aja sih. Cuma karena baru-baru ini aku belajar tentang isi dari Kejepangan tuh apa aja, aku tiba-tiba kayak tertarik kanji sih sebenarnya. Aku suka kanji. Oh iya? Terus? Dulu tuh suka banget kanji, karena kanji tuh tulisannya bagus-bagus gitu kan. Ya, tapi ya sulit juga sih waktu sekarang menghadapinya gitu. Jadi kayak kanji itu adalah
tulisan paling indah gitu nggak sih? Iya, benar Iya nggak banget. sih? Iya sih, aku juga setuju soal itu, tapi udah jangan dibahas. Oke. Oke, kita ke next. Nah, kesan selama kamu jadi mahasiswa tuh gimana sekarang? Sekarang semester berapa? Berarti tiga kan Semester ya? tiga. Semester 3 gimana tuh? Rasanya jadi mahasiswa studi ke Jepang. Sebenarnya rasanya keren dan menantang sih. Kenapa? Karena dari kita jadi dari mahasiswa studi Kejepangan, sebenarnya banyak orang yang kayak skeptis gitu loh, Oh. memandang anak studi Kejepangan gitu kan. Iya. Khususnya tuh kayak dari keluargaku sendiri. Mereka waktu denger studi Kejepangan tuh kayak langsung mikir, loh, kamu mau jadi apa? Wow. Gitu. Wow. Wah, meremehkan Wow. banget gitu kan. Padahal anak studi Kejepangan tuh fleksibel gitu loh. Iya, Bisa bahasa Inggris juga gitu loh. Kita bisa bahasa Jepang juga gitu. Itu betul. Oke, jadi untuk kalian semua ya yang lagi mendengarkan dan menonton ini, kalian jangan pernah underestimate apapun jurusan di dunia ini, karena kita tuh punya apa ya namanya? Punya posisi masing-masing di sosial gitu loh. Kita punya posisi masing-masing. Jadi kalau kalian nggak punya translator bahasa Jepang, nggak bisa. Nggak bisa. Kalian juga butuh translator bahasa Jepang, guys, biar industri kita maju gitu kali ya. Benar. Waduh. Oke, yang terakhir nih Bita. Harapan setelah lulus tuh kamu mau kemana dan ada impian apa sih? Mungkin tadi udah aku bahas, udah singgung sedikit ya tentang Seiyu tadi. Dan tentunya pastinya dengan jadi anak studi Kejepangan aku juga pengen ke Jepang. Oke. Atau mungkin kerja di sana, nggak harus jadi Seiyu juga gak apa-apa, yang penting kerja di sana juga nggak apa-apa. Atau mungkin tinggal di sana, atau mungkin bahkan punya cowok di sana. Kiu. Oke, kita doakan. Ini cowok nyata apa cowok yang itu tuh? Oh, dua-duanya boleh. Boleh Bercanda. gitu ya. Oke. Bita ada nggak sih kata sepatah kata buat mahasiswa studi Kejepangan sekarang nih? Dan juga untuk teman-teman yang mau masuk jurusan studi Kejepangan. Gimana, Nah? Oke, buat teman-teman yang udah jadi mahasiswa studi Kejepangan, mungkin semangat terus ya, karena kita tahu sendiri kesulitan dan tantangannya di jadi mahasiswa studi Kejepangan tuh apa. Tapi tetap semangat. Kalau misal butuh support system, kita ke teman aja gitu loh. Nggak harus punya pacar buat ada support system gitu. Kita punya teman gitu loh. Terus kita juga punya anime, guys. Itu tuh punya anime. Anime tuh bisa dijadikan salah satu support system. Dan buat teman-teman yang mau masuk studi Kejepangan, jangan takut dan jangan takut untuk diremehin. Karena studi Kejepangan itu punya potensial yang gede banget juga. Gak harus jurusan-jurusan yang udah terkenal lainnya, tapi studi Kejepangan tuh juga bisa menjadikan dirimu sendiri gitu loh. Jadi jangan takut buat masuk studi Kejepangan gitu. Oke, asal kita ada passion dan tahu arahnya mau kemana gitu ya. Nah. Studi Kejepangan juga salah satu pilihan yang bagus banget ya nggak sih? Bener di zaman sekarang tuh. But Bita, thank you banget hari ini udah datang di Posekai dan nemenin Nanat untuk ya kan bicara sana sini soal Jepang dan juga Indonesia, dan seru banget. Kita juga dapat apa ya namanya passion yang membara gitu kan dari seorang Bita yang suka banget sama anime, suka banget sama Jepangan, dan akhirnya Bita bisa masuk ke studi Kejepangan. Aku doain juga nih Bita biar bisa cepet-cepet ke Jepang. Oke? Amin. Aku doakan juga biar segera menikah dengan orang Jepang. Wah. Amin. Oke, itu ntar di-spill ya, tit, gitu ya. Oke, terima kasih Bita. Bye. Sampai Bye-bye. ketemu lagi. Bye-bye. Thank you teman-teman. Bye-bye. Oke minasang, jadi itu tadi perbincangan kita soal Indonesia dan juga Jepang dengan salah satu temen studi Kejepangan kita ya, yang luar biasa, passionnya, ambisnya pol gitu ya. Dan terima kasih banget udah mendengarkan Posekai hingga akhir. Jangan lupa teman-teman resolusinya dicatat, tapi pelan-pelan aja gitu ya. Jangan yang muluk-muluk, inget ya. Oke. Dan Nanat sebagai mahasiswa studi Kejepangan juga merasa bangga dengan alma mater ini, ya kan? Jadi untuk kalian yang mau masuk studi Kejepangan boleh banget, boleh tanya-tanya juga ke tim-tim Posekai. Dan Nadia mohon undur diri. Bye-bye. Jangan lupa dengerin terus Posekai, podcastnya anak Nisekai. Wuhuu.